Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hangdoa Del Kartawijaya dari Teknik Mesin 2019, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji tarik. Dasar teori. Salah satu hal yang bisa menyebabkan kegagalan pada elemen sebuah konstruksi mesin adalah beban yang bekerja pada elemen mesin besarnya melebihi kekuatan material. Kekuatan merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap material. Kekuatan pada material dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan tarik dan kekuatan mulur. Kekuatan material bias diperoleh dari sebuah pengujian yang dikenal dengan nama uji tarik. Dari pengujian itu, selain diperoleh spesimen kerja yang putus karena proses penarikan, juga dihasilkan sebuah kurva uji tarik. Sifat mekanik adalah pengujian dari soal diperoleh spesimen kerja yang putus karena proses penarikan, juga dihasilkan sebuah kurva uji tarik. Beberapa sifat mekanik: kekuatan stres, kekerasan atau hardness, kekenyalan atau elasticity, kekakuan atau stiffness, plastisitas atau plastisi, ketangguhan atau torques, kelelahan atau fatigue, dan creep. Spesimen untuk pengujian tarik biasanya berbentuk plat atau plate atau batang ronda yang berbentuk seperti gambar di bawah. Pada pengujian tarik, spesimen dikenai beban uji aksial semakin besar secara kopling sampai putus. Adapun morfologi dari mesin tarik atau tensile testing machine seperti gambar di bawah. Langkah-langkah pengujian. Persiapan spesimen. Spesimen dibuat sesuai dengan standar JIS Z2201. Pengujian dilakukan sesuai dengan standar JIS Z2241. Spesimen dibersihkan dari kerak yang menempel dengan menggunakan kikir tangan. Spesimen diukur, dimensinya meliputi diameter benda kerja. Bila berbentuk plat, diukur tebal dan lebarnya. Gegley, panjang spesimen keseluruhan. Keenam, spesimen diletakkan atau dijepit kedua ujungnya pada saat mesin tarik. Pengujian dilakukan pada spesimen sampai putus. Selama pengujian, dicatat data beban lulu, beban puncak, dan pekampan panjang patah. Setelah spesimen patah, kedua bagian di spesimen disatukan dan diukur diameter patah penampang yang kecil, Gegley setelah patah. Pengolahan data hasil uji tarik. Dari hasil pengujian tarik terdapat spesimen di file grafik PDL. Dari hasil pengukuran spesimen, maka dicari luasan penampang awal dan luasan setelah patah. Grafik PDL selanjutnya dikonversikan menjadi grafik tegangan versus regangan dengan menggunakan persamaan di bawah. Adapun grafik yang dihasilkan dari persamaan tadi yaitu grafik P delta L dan grafik tau E epsilon, seperti grafik yang telah diperlihatkan di bawah. Tegangan atau regangan sebenarnya atau true strain rate. Tegangan atau tegangan perhitungannya didasarkan pada ukuran semula atau nominal dari batang uji. Padahal seharusnya didasarkan pada ukuran batang uji pada saat menerima beban YBS. Untuk mendapatkan tegangan dan regangan sebenarnya, digunakan luas penampang A dan panjang L spesimen sebenarnya selama pengujian. Tegangan dan regangan sebenarnya dirumuskan dengan kondisi sebagai berikut, seperti yang dapat kita lihat secara bersama-sama. Adapun rumus yang dapat digunakan jika anggapan volumenya konstan. Persamaan ini hanya berlaku selama pengecilan penampang masih homogen, hanya menjelang mendekati beban maksimum. Adapun hasil dari grafik yang dinyatakan dalam persamaan sebelumnya. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Sebatang kabel logam mempunyai kekuatan putus 300 MPa. Keuletan yang dinyatakan dalam reduksi penampang adalah 20%. Hitung regangan dan regangan pada saat putus. Pembahasan. Diketahui tegangan regangan rekayasa saat putus Y atau S sama dengan 300 MPa. Reduksi penampang atau R sama dengan 20%. Pertama, kita menghitung gaya saat benda uji putus.
Rumus yang digunakan adalah S sama dengan P per A0 sama dengan 300 MPa. Jadi, P sama dengan 300 kali 10 pangkat 6 Newton per milimeter pangkat 2 kali A0. Rumus menghitung tegangan putus sebenarnya saat putus. Rumus yang digunakan adalah Tau F sama dengan P per AF. Pertama-tama kita harus mencari dulu nilai dari AF. Karena sudah rumus yang digunakan adalah R sama dengan dalam kurung A0 kurang AF balas kurung per A0. Karena seperti yang telah diketahui R-nya adalah 20%, dapat kita masukkan nilainya yaitu 0,77 A0 dan sama dengan A0 kurang AF. AF sama dengan 0,80 A0. Sehingga dapat kita masukkan rumus P per AF yang hasilnya adalah Tau F sama dengan 375 MPa. Rumus untuk menghitung tegangan sejati adalah E sama dengan in dalam kurung A0 per AF. A0 per AF sama dengan 1 per 0,80. Jadi hasil akhirnya adalah E sama dengan 0,2231. Demikian pembahasan dari materi pengujian uji tarik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.